jalan Nuh. Nuh adalah orang yang beriman. Dia taat meskipun tidak melihat sesuatu. Itu membuktikan bahwa anugerah Tuhan tidak hanya berhenti di air bah. Perjalanan Nuh bersama dengan Tuhan dalam sebuah cerita sangat berbanding terbalik dengan perjalanan kita di zaman ini. Dia menghidupkan kehidupan yang setia dan tekun dalam mempersiapkan bencana yang akan datang. Dan yang Alkitab katakan bahwa pada masa itu orang begitu terlena dengan segala sesuatunya sehingga tidak percaya apa yang Nuh katakan. Di lain pihak, Nuh persiapkan dirinya dengan imannya. Tuhan katakan buat. Tuhan katakan bikin begini, lakukan persis seperti apa yang Tuhan perintah. Jadi bagi kita adalah mari kita siapkan diri kita. Perintah Tuhan katakan ya ikuti saja. Jalan demi jalan Tuhan inginkan supaya kita menuju kepada keselamatan. Gitu. Halo teman-teman, kalian masih ingat nggak cerita tentang peristiwa Nabi Nuh yang terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu? Pasti tahu kan? Ya. Pasti tahu. Nah, peristiwa ini merupakan bencana banjir yang luar biasa yang pernah melenyapkan seluruh dunia loh teman-teman. Nah, inilah zaman yang dihadapi oleh Nabi Nuh, di mana Nuh berjalan sendiri menghadapi zaman yang begitu melawan Tuhan. Kalau Nuh berdiri sendiri dengan keluarganya menghadapi zaman, maka kita harus berpikir Nuh adalah orang Kristen, orang percaya yang sulit di dalam hidupnya. Berjalan dalam Tuhan artinya berjalan dalam anugerah Tuhan. Inilah perjalanan hidup dari Nuh. Kita melihat bahwa Tuhan memberikan penyelesaian kepada Nuh di dalam pergumulan hidupnya. Bagian yang indah dalam bacaan kita tadi adalah dikatakan setelah semua masuk, Tuhan menutup pintu. Apa artinya? Ini bukan soal tutup pintu. Ada 4 orang lebih di situ. Mereka bisa menutup pintu, tidak perlu khawatir. Tapi poinnya bukan itu. Tuhan menuntun mereka sampai kepada titik akhir. Tuhan hadir dalam perjalanan hidup Nuh sampai titik terakhir, sampai selesai. Nah, salah satu bagian yang paling menarik nih, kalau kita baca di cerita Nuh itu adalah Tuhan mengatakan bahwa dia membuat tanda supaya dia ingat. Nah, kira-kira apa tuh tandanya teman-teman? Ada yang ingat nggak? Pelangi. Nah, betul sekali. Tandanya adalah pelangi atau busur kasih Allah. Ya. Nah, buat kita manusia, supaya kita jangan lupa akan kebaikan Tuhan, tanda perjanjian seharusnya buat Nuh, supaya Nuh tidak lupa akan perjanjian itu. Tetapi dikatakan, tanda perjanjian itu supaya Tuhan ingat. Pertanyaannya, apa Tuhan bisa lupa? Kan tidak mungkin. Nah teman-teman, kalau kita telusuri kitab Kejadian dari permulaan, kita akan menemukan ada satu fakta yang menarik sekali. Kita menemukan kata ingat itu ternyata selalu dipakai untuk Tuhan. Allah ingat kepada Abraham, Allah ingat juga kepada Rahel, Allah ingat kepada Nuh, Allah ingat kepada perjanjian. Tuhan ingat kita dalam penderitaan, tetapi Tuhan tidak ingat akan dosa kita. Ya, coba bayangkan itu ya. Kalau kita lihat orang lain, jangankan 1 jam atau 1 menit, 1 detik saja kita sudah ingat semua dosanya. Padahal mungkin kebaikannya banyak banget ya kan. Iya. Tapi oleh karena setitik dosa atau setitik kesalahan kayak langsung salah nih orang nih gitu kan. Tapi apa dikatakan sini? Allah yang maha tahu dikatakan tidak lagi ingat dosa kita. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Nah, Tuhan itu tidak ingat sama dosa kita. Tadi yang saudara sudah bilang. Dan tapi Tuhan ingat penderitaan kita. Inilah gambaran yang diceritakan dalam Kejadian waktu kita membaca mengenai Nuh, Abraham, dan tokoh lainnya. Nah, betul sekali. Tapi kita sebagai manusia itu waktu susah ingat Tuhan, ya kan? Ya. Tapi waktu berkelimpahan, kadang-kadang kita Seakan-akan lupa Tuhan. lupa sama Tuhan. Terus kapan lagi nih kita ingat sama Tuhan? Ya, waktu susah lagi baru kita ingat lagi sama Tuhan. Gitu-gitu terus. Ya, gitu terus. Nah, berjalan bersama Tuhan itu artinya adalah perjalanan dan ketaatan kepada Tuhan.
Dimana kita tahu di cerita ini adalah si Nuh. Ya. Nuh ini adalah orang yang taat. Nah, jelas kalau kita membaca di dalam Kejadian 6 dan 7, seluruh perintah Tuhan yang diberitakan kepada Nuh, dia selalu laksanakan. Tapi teman-teman, ketika Tuhan mau memusnahkan seluruh dunia dan Nuh dan keluarganya ada di situ. Dia ada adik, ada orang tua kalau masih hidup, ada mertua, ada besan, ya, ada ipar, dan Nuh no comment. Nah, ini sebenarnya aneh ya. Karena gimana ya? Maksudnya gimana? Kan dia punya keluarga juga. Iya. Tapi kalau kita membaca secara positif, Nuh artinya punya ketaatan yang luar biasa. Ketaatannya Nuh ini mungkin cocok sama 3 istilah. Apa tuh? Yang pertama, no objection. Artinya apa, Ger? No objection itu tidak keberatan, ya. Yang kedua, no question. Artinya apa, Ger? No question itu tidak ada pertanyaan. Bener. Terakhir yang ketiga, no tension. No tension adalah tidak ada ketegangan. Amin. Amin. Nah, kegelisahan, pergumulan mungkin ada, tapi insignifikan, tidak penting dan tidak perlu dicatat, tapi di overcome. Pasti ada pergumulan, tidak mungkin tidak, kecuali patung. Benar. Iya, betul. Nah, sekarang ini Nuh itu adalah pastinya manusia, Ya. dan pasti ada kegelisahan, bukannya patung. Kalau dia manusia, dia pasti bergumul, tetapi dia bisa tangani karena dia taat. Nah, satu lagi ketataan Nuh yang luar biasa ya. Dalam cerita kitab ini, dimana saat Nuh ingin membuka pintu Bahtera, nah itu survei dulu, di luar tuh udah kering atau belum. Nah, kalau Nuh berada di zaman sekarang, mungkin dia adalah seseorang profesional, dimana dia memiliki prosedur, visibly studies-nya luar biasa. Dimana di cerita itu dia kirim burung gagak dan kirim merpati beberapa kali. Nah, lalu terakhir dia buka sendiri, dan itu adalah hal yang luar biasa kan. It's amazing, right? Ya. Lanjut ya. Ya. Nuh itu orang yang bertanggung jawab. Dia sudah buka pintu dan kering. Dia tidak melangkah. Ini ketaatan. Kapan dia melangkah? Waktu Tuhan berkata pada Nuh, keluar, baru dia keluar. Nah, berjalan bersama Tuhan artinya adalah di dalam naik turun iman ada hal yang luar biasa dan ada juga hal yang sulit. Nuh, begitu dia keluar dari Bahtera, hal pertama yang dilakuin apa? Mendirikan mesbah. Nah, artinya dia mengutamakan Tuhan. Amin. Nah, tapi nih, kalau misalnya Nuh hidup zaman sekarang, coba misalnya kita pikirkan ya. Maka jangan khawatir, karena dia nggak kayak kita sekarang nih, update media sosial. Kalau kita hidup di zaman sekarang, begitu turun dari mesbah, mungkin kita langsung foto-foto, ya nggak? Foto-foto, terus kita langsung update. Ini Di konten story creator kita. nih. Kalau ada masalah, ada kecelakaan, bukan dibantuin malah di foto, direkam. Masih ada status lagi. Halo guys. Ya kan, pasti dia bilang, coba lihat bersih gitu. Misalnya, ya langsung foto terus langsung update status, ya kan? Nah, hal pertama waktu kita bangun pagi itu, apa kita langsung berdoa atau kita langsung buka HP nih? Aduh. Nah, tapi kita balik ke Nuh. Hal pertama yang dilakukan Nuh ini adalah mendirikan mesbah. Di mana Nuh ini adalah orang yang sangat beriman. Di Ibrani 11 mengatakan, Nuh adalah orang yang beriman. Dia taat meskipun tidak melihat sesuatu. Disitulah kita melihat. Iman menurut Ibrani 11 ayat 7 dalam cerita mengenai Nuh, iman selalu mengandung elemen tidak kelihatan. Kalau seluruh catatan mengenai Nuh boleh diakhiri dengan begitu baik, itu membuktikan bahwa anugerah Tuhan tidak hanya berhenti di air bah, tetapi tetap sepanjang hidup. Bahkan sejarah setelah hidup Nuh, tetap ada anugerah Tuhan yang selalu menyertai. Perjalanan Nuh bersama dengan Tuhan dalam sebuah cerita sangat berbanding terbalik dengan perjalanan kita di zaman ini. Dia menghidupkan kehidupan yang setia dan tekun dalam mempersiapkan bencana yang akan datang. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, teman-teman. Bersama kami di sini, Shalom teman-teman, nama saya Gabriel Anderson, saya dari Jemaat Tanjung Priok Kramat Jaya. Halo teman-teman, nama aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Halo semuanya, halo guys, selamatlah kita semua ya. YouTuber. Saya Geraldo Farsi orang Jemaat Kayu Putih. Nah, kalau aku namanya Brian Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Nah, tetap di Cornerstone Connections.
lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya adalah sebelum dan sesudah. Ya. Ya, kita sekarang teman-teman sudah masuk ke dalam pelajaran kita yang kelima dengan judulnya adalah Jalan Nuh. Kalau kita baca dalam ayat inti yang terdapat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, itu terdapat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Dari ayat inti ini kita atau dilukiskan aspek karakter Allah yang meresahkan dan juga mengharukan. Sangat menyedihkan karena manusia begitu jauh dengan Tuhan sehingga dia tanda kutip menyesal karena telah menciptakan mereka. Sangat sulit dibayangkan Allah begitu menyesal untuk kekacauan yang diakibatkan oleh dosa sehingga dia ingin memulai kembali segala sesuatunya. Sedih banget ya bacanya ya. Tapi nih, Jer, gue kasih tahu sama lo. Oke. Ada satu hal yang indah dari Tuhan kita. Karena dari cerita ini ada bukti bahwa Tuhan begitu peduli kepada umat manusia sehingga dia memulai bukannya menyerah kepada manusia sama sekali. Karena itulah Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adalah pelangi pengharapan, yaitu Allah memulai kembali segala sesuatunya daripada menyerah sama umat manusia, yaitu kita. Tapi sebelumnya kita baca dulu nih, ada sebuah kutipan di dalam buku kita ini Sekilas Cahaya, yaitu Alfa dan Omega jilid 1 halaman 101. Di sini dikatakan, tetapi Nuh berdiri teguh bagaikan batu karang di tengah-tengah terpaan badai. Dikelilingi oleh olokan dan cemoohan orang banyak, ia kelihatan berbeda oleh karena ketulusan serta kesetiaannya yang tidak tergoncangkan itu. Suatu kuasa menyertai kata-katanya, karena itu adalah suara Allah pada manusia melalui hambanya. Hubungan dengan Allah menjadikan hubungannya kuat di dalam kuasa yang tidak terbatas itu. Sementara untuk 120 tahun lamanya, suaranya yang berwibawa itu didengar oleh generasi itu, sehubungan dengan peristiwa yang sejauh pertimbangan hikmat manusia mustahil akan terjadi. Nah, dari kutipan yang tadi dibaca Gabriel, apakah ada kejadian atau peristiwa yang tidak terbayangkan terjadi dalam hidup kita dan kalian sekarang ini? Pertimbangkan bagaimana petunjukan iman Nuh pada zamannya masih dibutuhkan di dunia kalian. Oke. Coba kita lihat pandangan-pandangan lain. Coba kita baca dari V. Raymond Edmund. Dia adalah penulis Kristen Amerika pada abad ke-20. Jangan pernah ragu dalam kegelapan apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu dalam terang. Nah, ada juga nih namanya W.T. Purkiser. Tahu sih baca gimana? Ya. Nah, dia itu seorang pengajar, penulis, dan pengkhotbah juga dari Amerika pada abad ke-20. Nah, dia bilang gini, iman lebih dari sekedar memikirkan sesuatu yang benar. Iman adalah memikirkan sesuatu yang benar hingga lebih jauh lagi kita bertindak berdasarkan sesuatu yang benar itu. Nah, nih kita sedikit diskusi ya teman-teman. Kalian tahu nggak sih, pernah dengar nggak ada yang katakan bahwa air bah itu dan bahtera Nuh itu hanyalah sebuah dongeng belaka yang disisipkan ke dalam Alkitab? Siapapun yang mulai rumor tersebut harus pasti mempunyai alasan kan. Nah, keberadaan bencana banjir besar bukan hanya cerita Kristen belaka, melainkan cerita yang tertanam dalam banyak budaya kuno loh. Iya, dari Babel, ya, suku Maya, Mesir, dan beberapa budaya Asia melaporkan cerita dari sejarah mereka yang mengandung kemiripan dengan kisah air bah dalam Alkitab. Bahkan nih ya, tetangga kita yaitu suku aborigin di Australia menceritakan ada sebuah cerita yaitu banjir besar. Di banjir besar itu ada sebuah keluarga dan sebuah bahtera. Nah, itu kan sebuah cerita yang mirip banget sama Alkitab kan. Nah, gitu. Udah gitu teman-teman, kita sekarang masuk nih selanjutnya. Kita akan berdiskusi dan kita akan menyatakan ataupun menyatakan pendapat kita melalui apakah pendapatmu. Nah, kita sekarang lihat ya pertanyaan dari apakah pendapatmu. Mungkin Brian bisa baca. Apakah pendapatmu yang satu atau yang lainnya? Pilihlah salah satu dari dua pernyataan di bawah ini dan jelaskan jawaban kamu.
saya percaya Yesus akan datang pada masa hidup saya, atau menurut saya Yesus tidak akan datang pada masa hidup saya? Mungkin Gerald bisa kasih jawaban. Oh, moderatornya. Atau- Oke. Apa bang? Karena saya juga sahabat lalu nggak memberikan pendapat ya. Jadi saya juga mencobalah memberikan pendapat di sini. Iya. Sesuai dengan apakah pendapatmu di mana yang satu atau yang lainnya. Saya percaya Yesus akan datang pada masa hidup saya, atau menurut saya Yesus tidak datang pada masa hidup saya. Ya seperti gimana lah ya. 50-50 pasti. Ya ini kan kita juga nggak bisa menentukan karena kan kita tidak tahu kapan Yesus datang itu kan. Ya. Cuman yang bisa saya sampaikan di sini sebenarnya udah tadi saya sampaikan ya. Iya. Cuman yang menjadi topik atau point of view saya, karena kita memang benar-benar tidak mengetahui kapan hari itu datang. Ya. Tapi kita harus selalu bersiap-siap aja ya gitu ya. Kalau menurut Gerald bisa mengira atau waktu Gerald udah nggak ada? Kalau menurut saya sih ya kita lebih berserah aja kan. Oh. Saya nggak tahu karena ya manusia nggak ada yang tahu Ya kapan. kita diskusi sama Pak Pendeta aja udah. Betul. Iya. Saya mau katakan itu cuman agak yang ngomong dari gitu. Nah guys, dari pernyataan yang tadi kita bahas, tadi ada hubungannya loh dengan juga yang ini kita pelajari, yaitu jalan Nuh. Iya. Mending kita diskusikan aja pendeta daripada nanti kayak saya kemana nih arah jawabannya Ya, gitu. ya. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, ini kita semua sudah berkumpul dan juga bersama dengan Pendeta Beni Tamunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Sehat-sehat. Sehat puji Tuhan. Langsung saja ya, tanpa membuang-buang waktu. Ya, Kita langsung ke pertanyaan aja. seperti yang Anda suka lakukan. Iya. Oke, jika teman-teman ada yang mau bertanya mungkin dulu kali lah. Ya. Mungkin dulu. Oke. Oke, jadi kan kita semua tahu lah Pak Pendeta, pelajaran kita saat ini tentang Nuh. Alkitab berkata bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu di Kejadian 6 ayat 8. Dan bahwa dia adalah seorang yang benar dan tak bercela. Nah, apa yang membuat si Nuh ini bisa dikatakan benar dan tak bercela? Iya, sama seperti pelajaran kita sahabat lalu atau minggu lalu itu kan bagaimana Kejadian pasal 5 kita kasih ke pasal 6 ya, bagaimana Henok itu hidup dan sebagainya. Sekarang juga diceritakan bagaimana Nuh hidup ya. Nuh hidup walaupun lingkungan dan lain sebagainya yang mengganggu dia tetap pada percaya, setia kepada Tuhan ya. Walau apapun dia tetap setia kepada Tuhan. Itu sebabnya walaupun hal yang di luar pemikiran pada waktu itu, bahkan sekarang ini ya, masa misalnya kan dia suruh bangun batra itu di gunung gitu ya. Sekarang ini mau bangun namanya perahu misalnya taruh di gunung, ngapain kayak gitu ya, kayak orang akan tertawa ya. Ribet. Ya orang akan tertawakan itu. Tapi dia lakukan saja karena Tuhan bilang ya udah dilakukan aja ya, tanpa tanya gimana, tanpa tanya fungsinya, tanpa tanya lain sebagainya, ya dia jalan saja gitu loh. Itu sebabnya pelajaran kita kan kembali bagaimana bermainnya iman dalam kehidupan kita. Gabriel? Kayak sekarang Fungsinya. Saya punya pertanyaan Pak Pendeta. Kan cerita ini tidak lepas dari tugasnya untuk jangkau orang-orang yang pada saat itu semakin jahat. Nah, dia kan sangat menyedihkan karena manusia tidak jauh dengan Tuhan, sehingga di sini katakan dia atau itu menyesal karena telah menciptakan mereka. Sangat sulit dibayangkan ketika Allah begitu menyesal untuk kekacauan yang diakibatkan oleh dosa, sehingga dia ingin memulai kembali segala sesuatunya. Pertanyaannya adalah, apakah benar karena Tuhan menyesal makanya terjadi bencana itu, Pak Pendeta? Iya, mungkin menggambarkan menyesal itu menyesal seperti kita gitu ya. Aduh, coba bikin begini, udah sini gitu ya. Coba belajar bagian ini udah kasih tahu kok gitu ya. Pasti dapat sekian nilai kita. Tapi
menyesal Allah itu berasal bukan seperti itu, tapi menggambarkannya adalah ini loh, manusia ini jahat banget, tukar bahasa ini ya, banget nih. Saya udah kasih sama mereka, saya sudah mengasihi mereka dan lain sebagainya, masih keras juga. Kalaupun ada kebaikan mereka lakukan, kebaikan itu bukan kebaikan emang tulus dari hati mereka, buntut-buntutnya tuh ada saja kejahatan di sana. Menolong orang lain, tapi tujuannya juga ya supaya ada hal-hal lainnya. Jadi tidak ada ketulusan, tidak ada. Jadi menggambarkan perasaan Tuhan itu memang susah. Sebabnya kan kalau ada tanda kutip katakan ya kata menyesal ya, sama seperti kalau kita beralih ke pelajaran sebelumnya ataupun itu berlanjut lagi, yaitu pada waktu Tuhan mengeraskan hati Firaun gitu ya. Kata mengapa Tuhan mengeraskan kan enggak ya. Gambarannya bahwa ini loh sebenarnya kita sudah mengasihi manusia, sudah kasih begini dan sebagainya. Kok manusia bukan seperti itu gitu. Kebaikan-kebaikan manusia pun dilakukan, tapi ada hal-hal lain yang mereka inginkan. Segala sesuatunya tidak tulus, bukan tidak dengan suka hati, kecuali Nuh ya. Tapi sebelumnya kan pada pembangunan itu kan masih banyak yang bantu ya, masih banyak yang bantu, keturunan juga masih banyak yang bantu untuk bangun Batra dan lain sebagainya. Tapi berikutnya tambah lama orang tambah tidak percaya. Mungkin benar Benar ya. Kalau boleh boleh saya bandingkan lah pendeta dengan hidup kita saat ini di mana adanya pandemi COVID-19 kita Pak Pendeta. Apakah ini juga terjadi karena dosa kita sama seperti zaman itu pendeta? Atau gimana? Iya. Apakah itu bagian debat? Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan kasih tahu kan. Kalau zaman dulu itu kasih tahu suruh mereka bertobat dan lain sebagainya, tidak mau bertobat, kita juga tahu kan akan ada gempa bumi, peperangan dan sebagainya, termasuk bala sampah, masuk pandemi seperti ini. Sebenarnya sudah dikasih tahu, sudah di-warning, sudah dikasih sinyal bagi kita. Ini loh mau berakhir ini dunia ini gitu. Berakhir dunia ini ya, mau berakhir dunia ini ya. Kita percaya apa tidak bahwa Yesus akan datang. Atau mungkin tadi artinya kan zaman kita atau zaman depan ini gitu kan. Kan pertanyaan itu juga mengusik kita bahwa ya keadaan dunia ini apapun itu kita sebenarnya harus siap sedia. Nuh juga tiba dipanggil oleh Tuhan dalam kehidupannya, ayo ya dia ikut aja, jalan saja gitu, tanpa dia memikirkan akibat dan lain sebagainya. Saya mau nih, bukan sama Gabriel doang, tapi buat Gerald sama buat Gabriel juga. Jadi kan kita tahu Nuh itu ketika Nuh berkhotbah gak ada yang mau dengerin. Ya kan, makanya malah ngejekin si Nuh ini. Nah, mungkin gak sih mereka mau kayak begitu gara-gara mereka punya kecenderungan, mereka ngerasa bahwa masih lama itu, masih nunda lah kasarnya. Nah, apakah kita juga punya kecenderungan sama dengan kayak gitu? Jadi kita akan ngerasa masih lama itu Tuhan datang, nanti aja tobatnya, ya kan? Nah, kira-kira gimana sih caranya Nuh untuk bangkit rasa desak itu, dan gimana caranya kita juga untuk bisa membangkitkan bahwa tentu bakal segera datang? Mungkin dari Gabriel dulu. Tangannya tapi boleh. Apa ya, rasa mendesak ya mungkin. Iya. Mungkin harus ada hubungan antara hidup dan mati ya. Itu mendesak sebenarnya. Iya, udah mendesak ya. Mendesak banget. Itu mendesak banget. Tapi sebenarnya kalau dibilang itu mendesak, jadi pertanyaan lagi sih, kenapa mereka juga buktinya mau masuk ke dalam Batra itu, iya nggak sih? Padahal dia udah kasih tahu kan selama 120 hari khotbah. Mungkin karena mereka tahu juga kali ya, kayak nih mereka juga nggak bener apa enggak. Menyepelekan gitu kali. Iya, menyepelekan gitu. Atau mungkin menurut gue sih, mungkin karena ketertarikan dia mungkin pada zaman itu, itu membuat mereka nggak peka lagi sama makanan itu. Jadinya Nggak mau tobat. Dia nggak mau tobat gitu.
Mungkin nggak tahu, mungkin Gera. Atau mungkin kalau saya gara-gara pengalaman kemarin kayak, oh biasa aja kok, tetap melindungi saya, tetap Iya. menjaga. Jadi orang-orang juga ngambilnya palingan bisa dibilang lah hujan biasa atau gimana lah Iya. gitu. Gitulah. Karena saya nanya sih nggak ngasih pendapat. Oh, boleh. Oke, gimana Pak Pendeta? Iya, jangan lupa bahwa belum ada hujan pada waktu itu. Ya, benar. Kan belum ada. Jadi Jadi mereka benar itu ya, maksudnya emang apa yang mereka rasakan emang tuntunan Tuhan, tapi tetap mereka Mereka pernah rasa rasain gitu ya. nggak ya, terdesak gitu. mereka rasa bahwa nggak mungkin lah, mana sih hujan, mana Terus ada sih air turun dari langit. turun. Jadi mereka mengira kayak mimpi atau gimana Iya, gitu kali ya. Ya, jadi mereka nyampe nggak mungkin ini apa semuanya, walaupun sudah dihormatkan lama loh, 120 Iya, tahun. iya. 10 tahun. Ya, Sampai berbusa. 120 tahun ini. Dan pada waktu itu berjalan kan banyak yang tidak percaya, karena bahkan kalau kita baca referensi lainnya ya, bahkan ahli agama mereka juga katakan Nuh itu bohong, Nuh itu dongeng dan lain sebagainya. Jadi orang tambah tidak Percaya, siap, iya. tambah tidak siap untuk Iya. itu. Ya. Jadi kalau seperti sekarang ini juga bilang oh Tuhan mau datang. Tuhan datang gimana sih gitu ya. Sekarang alatan canggih kok, kalau berarti udah kata nanti alat mungkin akan bunyi dan lain sebagainya, ada alat bisa apa semua. Tapi tetap saja orang tidak bisa menduga juga. Pandemi yang ada sekarang ini orang tidak duga sedemikian parahnya ya. Kemudian pada waktu tsunami juga orang tidak duga akan ya terjadi tsunami. Padahal alatnya ya. udah canggih gitu. Ya, Peralatan udah canggih. peralatan Iya. sudah canggih. Gunung meletus itu bisa atas gini gitu kan. Ini gunung meletus di laut. Pijen ya. Ya, Iya. ya, bukan. Iya. Jadi segala sesuatunya mereka sebenarnya pengetahuan kita tidak begitu hebat-hebat juga dibandingkan dengan apa yang Allah kasih peringatan kepada kita manusia. Jadi jam itu memang merasa bahwa ya masih ini, kemudian apalagi buka agama yang mengatakan bahwa itu salah dan sebagainya ya, mungkin itu akan membuat orang tambah terlena, membuat orang tambah tidak percaya, dan akhirnya waktu benar-benar datang hujan, benar-benar datang air bah, mereka juga sudah kekeh gitu ya. Ini hanya ini saja sampai mereka habis akhirnya. Mungkin misalnya gini kali ya Pendeta, sebaik atau sebagus gimana pun manusia itu berencana, tapi rencana Tuhan terlaksana, mungkin gitu kali ya Pendeta. Iya. Ganti ini. Enggak kan? Mungkin ada yang mau tanya lagi. Nah, dari pribadi sih cukup lah ya. Iya. Nah, tapi sebelum Pak Pendeta kesimpulan, ada satu hal nih yang mau kita diskusiin. Kira-kira menurut kita, sebelum Pak Pendeta tambahkan, bagaimana pekabaran dari saya ini dapat mengubah cara hidup kita pekan ini? Mungkin dari Aldo dulu. Nah, gimana caranya cerita ini dapat mengubah hidup kita? Satu hal sih, kalau yang dari saya pribadi, ini kan apa ya, dikasih waktu 120 tahun untuk berkhotbah segala, tapi nggak ada yang dengerin. Artinya kalau kita belajar dari, bukan dari Nuh, tapi dari orang yang ininya, mereka nggak mau dengerin. Mereka nggak mau ikutin apa yang Nuh bilang. Mereka bahkan tadi kata Pak Pendeta meremehkan lah apa yang kata Nuh kan. Ini jadi pelajaran kita buat lebih berjaga-jaga aja. Setiap firman yang kita dengerin itu masukin jadi persiapan buat kita supaya nanti ketika Yesus datang ya kita layak untuk menerima kematian itu. Betul. Itu sih kalau dari saya. Pikiran mungkin. Kalau menurut saya sih banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, di mana kesabaran ya akan bisikan Roh Kudus, akan Tuhan, itulah harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jadi ya seperti yang saya juga bilang tadi kan, sebaik apapun manusia berencana, sebaik apapun kita menahan, bahkan teknologi yang canggih pun tsunami untuk mendeteksi tsunami, tapi terjadi juga kan, ya itulah rencana Tuhan yang terlaksana. Gitu. Iya. Mungkin Pak Pendeta bisa tambahkan sekali memberikan kesimpulan buat teman yang ada di rumah. Iya, cerita Nuh di dalam manapun pasti ada, dan negara manapun pasti ada cerita Nuh. Itu menandakan memang itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Kita harus yakin dulu bahwa itu pernah terjadi. Dan apa yang Alkitab katakan bahwa pada masa itu orang begitu terlena dengan segala satunya sehingga tidak percaya apa yang Nuh katakan. Di lain pihak
Nuh mempersiapkan dirinya dengan imannya. Tuhan katakan buat. Tuhan katakan bikin begini, dilakukan persis seperti apa yang Tuhan perintah. Jadi bagi kita adalah mari kita siapkan diri kita. Perintah Tuhan katakan ya ikuti saja. Jalan demi jalan Tuhan inginkan supaya kita menuju kepada keselamatan. Itu. Mungkin Pak Pendeta bisa sekaligus berikan kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita saat ini adalah bahwa jalan Nuh adalah jalan yang penuh dengan iman. Iman kita percaya sepenuhnya pada Allah. Apa yang Allah katakan, ikuti saja, berani saja, pasti menuju kepada keselamatan bagi kita. Kita tunduk Allah untuk berdoa. Allah, Tuhan, Bapa dan kami bersyukur pelajaran pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan ingatkan kami bahwa bumi ini pernah Tuhan katakan sesuatunya dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Pada saat ini pun kami ingin agar Tuhan boleh menyelamatkan masing-masing kami pada waktu Tuhan datang dengan persiapan masing-masing kami. Kiranya kami boleh dikuatkan, iman kami boleh hari demi hari bertumbuh dengan mempelajari pelajaran firman Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang muda dimanapun pada saat ini berada, Tuhan tuntun, memelihara, dan memberkati mereka. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendetanya. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita pada sesi Cornerstone kali ini. Dan bersama dengan sahabat-sahabat studio dan juga Pak Pendeta Beni sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih banyak atas teman-teman yang masih menyaksikan kami. Semangat ya dalam Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk baca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat diri apa yang terjadi di sana. Banyak sekali janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Holinal yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.